Tema kita hari ini, bolehkah kita mengikuti puasa bulan Ramadan atau Ramadan ya? Haleluya. Jawabannya tidak. Memuji-muji nama
percaya Yesus Kristus namanya. Dia yang menciptakan bumi kita, Dia yang menciptakan langit, Dia yang menciptakan bintang. Kalau orang belajar tentang galaksi, banyak galaksi, kita nggak tahu berapa banyak galaksi, tetapi saya menciptakan satu namanya, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Minggu yang luar biasa tentunya Bapak Ibu. Di saat saudara-saudara kita pada pulang ke kampung, ya kan, kita tetap di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Tentunya pasti ada kesaksian-kesaksian yang ingin kita sampaikan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian, ayo saya undang untuk ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Ada, oke. Kalau begitu kita mudah-mudi akan mempersembahkan kesaksian pujian buat kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kepada teman-teman mudah-mudi,
Haleluya. Haleluya. Kami percaya Roh Allah yang ada pada kami lebih besar, yang akan membawa kami terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali yang berjalan tidak letih, berlari tidak lesu, karena kami ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang. Badai boleh makin besar, tapi terbang kami makin tinggi. Kami tidak kena badai, karena kami terbang lebih tinggi daripada badai. Kami taat dibawa oleh Roh Kudus kemana Dia mau, karena kami tahu Dia pasti bawa kami untuk menang lebih daripada pemenang. Dia bawa kami ke tempat yang terbaik, yang menurut Tuhan, bukan menurut kami. Karena kami tahu pandangan kami kadangkala salah, tapi pandangan Tuhan pasti benar dan tidak pernah salah. Karena itu kami berserah total kepada pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kami tidak belok kiri belok kanan. Hidup kami terus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Allah buat kami bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Karena itu kami mengambil keputusan untuk meninggalkan semua rancangan manusiawi kami, mengikuti rancangan Allah. Karena rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, supaya hidup kami makin hari makin mencintai Yesus, gila-gilaan dengan Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus. Yesus yang terutama, bukan di lidah mulut bibir kami saja, tapi sungguh-sungguh di hati kami, di tingkah laku kami, di perkataan kami. Semuanya hanya fokus kepada satu nama, Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allah kami, Dialah yang menyelamatkan kami, Dialah yang memberikan kepada kami kepastian untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Karena hidup yang sekarang pun kami perlu kepastian, apalagi hidup yang akan datang. Pasti kami memerlukan kepastian. Karena kami tahu dunia hanya memberikan yang pasti adalah ketidakpastian. Tuhanlah
yang bisa memberikan kepastian yang pasti. Karena itu kami mau hidup di dalam yang pasti. Itulah Yesus Kristus yang telah berjanji kepada kami, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Sekali lagi ku minta Roh Kudus urapi hamba-Mu supaya hanya Yesus yang kutinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semangat, 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 semangat. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Masih ingat yel-yel kita? Silakan, silakan. Yel-yel kita. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, Ya. radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, dosa-dosa untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Luar biasa. Ini harus diulang-ulang ya supaya kita hafal ya. Karena sesuatu yang bisa ingat terus di pikiran kita kalau kita mengucapkan berulang-ulang. Secerdas apapun orang, sepintar apapun, kalau dia hanya mengucapkan sekali, saya yakin nggak akan pernah dia bisa mengingatnya. Tapi kalau berulang-ulang, sebodoh apapun kata orang kita, pasti kita akan menjadi pintar kalau kita terus berulang-ulang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Tema kita hari ini, bolehkah kita mengikuti puasa bulan Ramadan atau Ramadan ya? Haleluya. Jawabannya tidak. Ya. Kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan. Tapi kita boleh berpuasa pada bulan 4 ini atau bulan Ramadan yang dikatakan saudara-saudari kita yang beragama Islam. Sekali lagi, kita tidak boleh mengikuti puasa Ramadan, tapi kita boleh berpuasa pada bulan yang diakui mereka adalah bulan Ramadan. Saya harap Anda paham maksudnya. Oke, haleluya. Karena sebelum Muhammad dilahirkan, Yesus sudah mengajarkan kita untuk berpuasa. Jadi kita pengikut Yesus. Kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya angkat menjadi judul tema khotbah kita hari ini? Karena masih banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa di Alkitab itu ada ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk berpuasa. Saya sering berjumpa dengan orang-orang Kristen yang mereka memang tidak tahu kalau di kekristenan itu ada ayat-ayat yang mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk berpuasa. Sehingga hari ini saya sangat tergerak untuk menyampaikan tentang puasa ini. Kebetulan ini bulan Ramadan ya, yang ini hari terakhir menurut kelompok tertentu, tapi menurut kelompok tertentu mungkin hari esok hari terakhir. Tapi mayoritasnya kelompok-kelompok yang mengakui ya hari terakhir ini bulan Ramadan itu kelompok-kelompok mayoritas. Jadi besok mereka sudah Lebaran ya, sudah Idul Fitri ya, mereka merayakan itu. Tapi kita ikut di waktu itu, walaupun kita tidak merayakan itu, karena kita nggak bisa lepas dari waktu. Karena waktu itu mengikat kita, dan waktu kita sama dengan waktu mereka, jam kita sama dengan jam mereka. Bedanya jam dinding kita beda dengan jam dinding dia, tapi waktunya tetap sama. Haleluya. Jadi mau kau putar di sini sekarang menjadi jam 9 pagi, tidak akan bisa waktu itu berputar. Yang berubah hanya jammu di sini, tetapi waktu tidak akan berubah. Jam dan waktu itu berbeda. Waktu itu menunjukkan sesuatu yang terus bergerak, sedangkan jam itu bisa berhenti dan bisa bergerak. Karena itu hari ini kita mau belajar untuk mengisi waktu-waktu ini dengan baik dan benar, supaya hidup kita berkualitas. Haleluya. Yang ikut doa Kamis malam, temanya itu hidup yang berkualitas. Saya perintahkan kepada semua jemaat, khususnya yang sudah pelayan Tuhan
Dan umumnya yang nggak ikut doa Kamis malam, dengarlah khotbah itu ya. Karena waktu itu saya nggak ada punya niat untuk dimasukkan ke video, tetapi karena Roh Kudus mengingatkan saya untuk dimasukkan, pas mau khotbah saya langsung suruh Daniel ambil HP. Jadi itu bukan pakai kamera ya, itu syutingnya pakai HP saja. Anda harus tonton baik-baik sampai selesai, karena kualitas video itu tidak mengurangi kualitas isi. Haleluya. Sekali lagi, kualitas video itu tidak mengurangi kualitas isi khotbah itu. Karena itu dengarkanlah khotbah itu baik-baik dan hayati dan lakukan, pasti hidupmu bernilai. Haleluya. Haleluya. Karena hidup yang bernilai itu harganya sangat mahal. Saking mahalnya, manusia sekaya apapun nggak bisa beli kita. Karena nilainya terlalu mahal. Haleluya. Jadi mahal bukan ditentukan oleh jumlah nominal, tapi mahal itu ditentukan bisa beli atau tidak bisa beli. Jadi ketika kita tidak bisa dibeli, itu berarti kita hidupnya punya nilai, kita mahal. Haleluya. Ada wanita-wanita luar negeri yang pernah saya lihat di Google, itu bisa di booking sampai miliaran rupiah satu malam. Itu berarti murah, karena mereka masih bisa dibayar oleh orang yang punya uang banyak. Tapi ada wanita-wanita tertentu yang tidak bisa dibayar, seberapapun dia tidak mau dibayar. Itulah artinya wanita yang mahal, karena dia tidak akan memberikan cintanya dengan orang yang dia nggak cintai. Dia hanya memberikan cintanya kepada orang yang dia cintai. Begitulah kita sama Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kadangkala ketika kita berbicara tentang puasa, banyak di pikiran orang langsung berkata, aku sudah tahu. Ketika kau berpikir kau sudah tahu, kau ternyata belum tahu. Tapi ketika kau mau cari tahu, kau tahu apa yang tidak kau tahu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bisa ulangi lagi ucapan saya itu, masukkan di status saudara ya. Luar biasa ya. Ketika kau berpikir tahu ya, ternyata kau belum tahu. Tapi ketika kau mau cari tahu, baru kau tahu bahwa kau tidak tahu. Karena itu cari tahulah, supaya kau tahu bahwa kau belum tahu. Semakin orang belajar, dia semakin bodoh. Tapi ketika kau tidak mau belajar, kau jadi orang pintar. Tapi kau orang pintar yang tidak berguna. Karena kepintaranmu itu hanya buat dirimu, tidak bisa kau bagikan ke orang lain. Tapi ketika kau semakin belajar, kau semakin bodoh. Ternyata, baru dapat. Baru dapat. Baru dapat. Selama ini gua nggak tahu. Sekarang gua tahu. Ternyata gua goblok. Haleluya. Maka jangan pernah kita berhenti belajar di bawah kaki Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, belajar sama Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti pasti Roh Kudus akan pimpin kita untuk kita bisa memahami hal-hal yang kita nggak pahami. Saudara, tadi Bu Gembala sudah bersaksi, mereka sudah punya kelompok doa atau namanya kelompok doa lah ya. Mereka pendoa syafaat ya. Saya sangat bersyukur kalau ada orang-orang yang memberikan hidupnya untuk menjadi pendoa syafaat, karena pendoa syafaat ini jarang bisa dikenal, dan bahkan tidak ada satupun yang bisa dikenal ya. Tidak ada satu buku pun yang dibuat orang terkenal karena doa syafaat. Tapi pengkhotbah banyak yang menjadi terkenal. Bill Graham, Reinhard Bonnke, Benny Hinn dan sebagainya dan seterusnya, termasuk Risi Lubis. Haleluya. Jadi pendoa syafaat itu tidak terkenal. Mereka bermain di balik layar. Tapi tahukah Anda, pemain-pemain yang kelihatan di luar, baik itu di layar televisi, di sosmed dan seterusnya dan sebagainya, mereka bisa sukses karena ada orang-orang yang berdoa buat mereka.
Kalau kau sekarang ada di tempat ini, jangan kau pikir itu karena kekuatanmu. Dan juga jangan kau bilang hanya karena Tuhan. Kau harus tahu, ada orang-orang tertentu yang mencintai engkau, yang selalu berdoa buat engkau. Sehingga sampai hari ini engkau masih ada di tempat ini. Haleluya. Bayangkan saudara, ketika Anda di pinggir jalan, ya, menawarkan barang-barang begitu kencangnya mobil-mobil lewat, apa nggak cepat saudara diserempet mobil? Tapi Anda selamat karena ada orang-orang yang berdoa buat Anda. Karena itu hargailah, ya, yang namanya pendoa-pendoa sapa. Mereka berdoa buat saudara supaya hidup saudara tetap mencintai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita tidak boleh sok tahu, kita harus cari tahu supaya kita tahu apa yang kita tidak tahu. Haleluya. Ketika kita cari tahu, baru kita tahu ternyata kita belum tahu. Makin kita belajar, makin kita rendah hati karena kita tahu ternyata kita orang bodoh. Tapi orang yang tidak mau belajar, dia akan tinggi hati karena dia pikir dia sudah pintar. Ya, Anda paham bahasa saya? Iya. Jadi semakin belajar semakin bodoh. Siapa yang bilang semakin belajar semakin pintar? Semakin belajar semakin kau anggap dirimu bodoh. Karena tadi nggak tahu. Dulu tahunya 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4. Udah berhenti di situ. Gua pintar, gua pintar. Kenapa lu bilang lu pintar? Alasannya apa? 2 tambah 2 4. Ketika kau buka lagi buku ada 5 tambah 5 10. Gua bodoh. Ya, ternyata ada lagi 5 tambah 5, ya. Jadi saya kasih contoh-contoh yang sederhana supaya semua orang bisa paham. Karena pembicara yang baik itu bukan karena kata-katanya tinggi, ya, tetapi maknanya yang dalam, yang gampang dimengerti. Mulai dari orang buta huruf sama orang yang tidak buta huruf, mereka bisa paham. Itulah pembicara yang baik. Karena itu selalu jadi pembicara yang baik. Sekalipun mungkin engkau punya kata-kata yang tinggi, tapi ketika kau berhadapan dengan orang-orang yang di bawah, belajarlah berusaha mengucapkan kata-kata yang sederhana supaya mereka paham apa yang kau sampaikan. Sehingga dimanapun kau berada, engkau pasti menjadi berkat. Kata-kata ini bukan buat saudara saja. Ini buat semua pendeta-pendeta yang mungkin sedang nonton khotbah saya. Karena selama seminggu ini banyak sekali pendeta-pendeta yang minta kenalan di FB saya. Saya pikir ini pendeta minta kenalan. Mana ada pemasukannya ini? Tapi ya udah, namanya pendeta, saya add saja. Haleluya. Iya, ada beberapa orang, ya. Mereka orang-orang yang cukup terkenal begitu, ya. Mereka mulai membangun hubungan dengan baik. Mari kita doakan supaya kita bisa bangun gereja murtadin, ya. Kita mau bangun gereja khusus untuk murtadin, sehingga orang-orang yang murtadin itu bisa kita tampung, ya. Tidak keluyuran kemana-mana. Dan juga kita bisa ajar bicara, sehingga tidak menjadi pemberontak di negeri ini. Tidak melawan pemerintah, tapi tetap menyampaikan Injil keselamatan. Karena Injil keselamatan harus disampaikan dengan sebaik-baiknya, supaya berita itu sampai kepada mereka. Tapi kalau ada dengan cara yang lain, kita tetap tidak menghujat. Tapi yang sebaiknya, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Maka hidupmu pasti akan selamat dan diberkati. Haleluya. Jadi kita boleh nggak puasa di bulan Ramadan? Ya, boleh. Tapi kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan. Karena ketika kita mengikuti puasa bulan Ramadan, artinya kita sedang mengikuti ajaran yang bukan dari Yesus. Walaupun sama-sama puasa, tapi ajaran yang kita ikuti bukan ajaran dari Yesus. Makanya kami selama bulan puasa ini puasa terus. Boleh dikatakan puasa terus, ya. Senin, Selasa kemarin nggak puasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu puasa. Sabtu puasa. Maka Sabtu kemarin bukanya malah jam 7 malam, ya. Jadi saudara-saudara kita yang Islam, Muslim, mereka ini terakhir, ya. Mayoritasnya terakhir ini puasanya, ya, di bulan Ramadan ini. Tapi saya Sabtu kemarin, ya. Kenapa? Karena hari Minggu saya harus khotbah. Jadi
supaya ada energi, ya saya tidak puasa di hari Minggu ini, ya. Jadi saudara, alasannya kenapa kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan, alasan pertama, semua hari kata firman adalah baik. Ya, tahu alasannya? Alasannya kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan karena firman Allah berkata semua hari adalah baik. Yang cerdas harus katakan amin. Amin. Ya, saya harap yang bilang amin paham. Karena semakin Anda nggak paham, semakin dalam saya jelaskan, semakin saya terjerat oleh kata-kata saya. Karena negara kita ini negara yang demokrasi tapi tidak bebas berbicara tentang keyakinan. Beda dengan di Amerika. Kemarin sama Basaman saya bicara, ya. Di Amerika itu bebas mau bicara apa saja, asal jangan mengancam orang. Kau bebas. Kau bilang presidennya ini, presiden Amerika ini misalnya, ini bodoh, gagal, begini, nggak ada masalah. Tapi ketika kau mengancam, mati kau, kebunuh, itu bahaya. Ya, itu tidak bisa. Jadi hanya kalau hanya ngomong saja, tidak ada yang membahayakan diri orang itu, mengintimidasi, mengancam. Makanya saya dengar kemarin dari Basaman tuh ada orang Indonesia yang sekarang dalam masalah di Amerika sana, padahal dia sesama orang Indonesia. Iya kan? Terus entah gimana, gua matiin ntar lu, main-main lu, gitu aja ya. Sebenarnya itu nggak serius, dilaporin dan orangnya dibawa ke polis ya. Jadi di sana ada polis, ada sheriff, ada dua macam kekuatannya. Kalau polis itu hanya bisa menangani di wilayah tertentu saja, kalau sheriff itu lebih luas lagi. Iya, jadi saudara di Indonesia tidak punya kebebasan seperti itu. Makanya saya harap Anda cerdas supaya apa yang saya sampaikan ini Anda bisa paham. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh, saya ulangi lagi, mengikuti puasa bulan Ramadan, tapi kita boleh berpuasa di bulan ini. Karena bulan ini, kata mereka bulan Ramadan, tetapi kata Alkitab, setiap hari baik adanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi setiap hari baik. Karena setiap hari baik, kau boleh berpuasa. Kau boleh berpuasa, dan berpuasa, dan berpuasa, dan berpuasa, dan berpuasa. Luar biasa, pendoa sahabat kita, mereka puasa 1 minggu. Nah, ada orang ngomong ke saya, Pak, saya sudah puasa 1 minggu. Dahsyat. Berarti 7 hari. Enggak, 1 hari. Loh, kok kau bilang 1 minggu? Pas hari Minggu, Pak. Haleluya. Berarti dia 1 hari, jadi 1 minggu karena hari Minggu dia puasa. Saya harap bukan begitu maksudnya ya. Saya harap 1 minggu itu berarti 7 hari ya. Atau 6 hari lah ya, karena minggunya Anda istirahat. Ya. Ya, Yesus juga, Tuhan juga hari ke-7 istirahat, kok kalian kerja terus. Ini banyak orang yang masih kerja ini. Karena uang. Nah, ya. Duit. Nah, semakin kita banyak uang, semakin dihormati banyak orang. Orang yang menghormati karena orang lain banyak uang, itu adalah orang-orang yang gak berkualitas. Tapi ketika orang bisa menghormati orang-orang yang hidup benar, itulah orang-orang yang berkualitas. Amen. Yang paham berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya saya kaget kalau di BNN itu ternyata ada TPPU. Wah, saya kaget. Wah, ada juga, ada khusus. Kantornya besar, lebih besar dari ruangan-ruangan dir-dir yang lain. Saya foto di situ, saking luasnya saya lihat, saya foto biar keren, dia pikir begitu kan. Ya, saya pendeta yang suka dengan keren. Jadi jangan Anda caci maki saya, karena saya memang orang yang suka dengan gaya. Haleluya. Ya, biar tidak ada nasi asal kita menang aksi. Itu penting. Haleluya. Ya, jadi ternyata saudara, TPPU itulah yang paling ditakuti oleh bandar-bandar narkoba. Bukan dir-dir yang nangkap-nangkap, bukan. Yang nangkap proses selesai. Tapi ketika TPPU masuk,
Itu orang bisa dimiskinkan tinggal kolor doang. Sampai semua AC kulkasnya bisa dicari tahu dari mana duitnya ini. Semua bisa disita. Itulah ngerinya saudara. Haleluya. Makanya saudara, kita harus menghormati orang yang hidup benar, bukan orang yang banyak uang. Kalau banyak uang tapi hidupnya nggak benar, ngapain dihormati? Haleluya. Negara-negara yang maju itu tidak pala mereka matanya itu langsung bersinar-sinar kalau melihat orang kaya, karena mereka sudah biasa dengan kekayaan. Tapi mereka akan hormat kalau melihat ada orang yang tetap hidup benar dalam situasi sulit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi karena kita sudah terlalu lama sulit, ketika kita melihat ada orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, wow. Saya kasih contoh kemarin, saya dengan setelan gaya tertentu. Saya pakai mobil yang mantap ya. Berhenti di satu SPBU. Wih, orang pada ngeliatin semua. Karena turunnya saya keren, pegang handphone. Saya baru tahu ternyata orang Indonesia hanya menghormati casing. Mereka tidak menghormati kebenaran seseorang itu. Tapi kita anak-anak Tuhan beda. Haleluya. Haleluya. Makanya masih banyak pendeta-pendeta yang diagung-agungkan, padahal jemaatnya sudah tahu pendetanya itu seperti apa. Bahkan jemaatnya cerita terus tentang kejelekan pendetanya, tapi yang herannya dia betah terus duduk di gereja itu dengarkan pendeta itu khotbah. Nah, itu aneh bin ajaib ya. Aneh bin ajaib ya. Jadi alasan pertama ya, kenapa kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan? Ya, karena itu ada ritual mereka. Tapi kita boleh puasa di bulan Ramadan karena kebetulan bulan Ramadan itu bulan 4 nih, kita boleh di April ini puasa. Di bulan puasa inilah saya paling banyak puasa. Kenapa? Karena saya tahu bahwa setiap hari baik adanya. Jangan haleluya saya langsung tepuk tangan kalau gitu. Haleluya. Supaya kau jangan ngantuk juga. Haleluya. Kalau kau gini aja. Iya. Kalau kau pertama lihat saya, memang saya ganteng sekali. Tapi kalau kelamaan kau lihat, kelihatan semua buruknya. Jadi kok pertama ganteng kali, ganteng, lama-lama gitu ya. Secantik apapun orang, kalau kelamaan kita lihat lama-lama jelek. Percayalah. Makanya banyak orang bercerai, kenapa? Awalnya tuh karena cantik. Yuk kita nikah. Lama-lama lihatnya berapa lagi bangun tidur, ngences pula lagi, lama ngences ini. Iya kan? Iya. Pertama ketemu kan itu sudah janji-janjian. Betul nggak? Di mall. Udah keren banget lah. Cantiknya luar biasa. Ketika nikah, habis cuci muka kelihatan lah semua bolong-bolongnya lah, bekas itu, bekas ini. Kutilnya di mana-mana. Iya, panonya juga ada. Jadi saudara, makanya saya katakan kepada saudara ya, dengar baik-baik khotbah ini supaya Anda ngerti, supaya Anda paham. Haleluya. Jangan Anda pikir Anda tahu. Kalau Anda pikir Anda tahu, pasti Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda mau cari tahu, baru Anda tahu bahwa Anda tidak tahu. Ya, itu saya temukan bukan dari kata-kata orang, saya sendiri itu berpikir ya, untuk mengucapkan itu. Haleluya. Jadi yang kedua alasannya, haleluya. Alasan kedua, kenapa kita tidak boleh puasa, mengikuti puasa Ramadan, mengikuti puasa mereka maksudnya. Ya, yang kedua, supaya orang tidak tahu kalau kita berpuasa. Matius 16 sampai 18. Kalau puasa bulan Ramadan kan orang sudah tahu. Betul nggak? Bahkan yang nggak puasa pun seolah-olah puasa. Iya. Iya. Waktu saya di BNN, iya kan? Ayo makan. Nggak mau dia. Diajak oleh Dir TPP, nggak mau tuh makan tuh. Banyak temennya. Giliran temennya pergi, makan dia bareng saya. Aduh. Karena ketika dia nggak mau diajak makan, berarti dia sedang berpuasa. Ya, jadi supaya nilai hidupnya lebih baik, sehingga dia tutup-tutupi, ya,
kejelekannya, padahal dia nggak puasa. Padahal harusnya dia puasa karena bulan Ramadan. Nah, Anda paham maksudnya ya? Karena dia Islam gitu loh maksudnya. Kok harus jelas-jelas banget sih? Iya, haleluya. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita nggak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan ini ada ayatnya. Yuk, 3, 2, 1. Bukan. Matius 6. Ayat 16. Bukan ajaran Rasulullah. Rasul Allah. 3, 2, 1. Dalam bila kamu berpuasa, janganlah orang mengganggu seperti orang munafik. Mereka membuka air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya lihat di sini ada 2-3 orang yang bekerja di kantor. Pasti temanmu di kantor itu mayoritas Islam. Lihatlah mereka. Apakah wajahnya ceria waktu berpuasa? Nggak usah dijawab, cukup dalam hati saja. Ya, kalau mau jawab rame-rame supaya nggak tahu siapa yang jawab. Haleluya. Jadi Alkitab bilang, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Orang munafik begitu. Kenapa? Puasa. Makanya saya kemarin marah sama Pak Heri. Kamu kalau nggak kuat puasa, jangan puasa. Lihat kalau saya puasa biasa-biasa aja. Ini puasa sampai ketiduran di depan sana di kursi. Iya. Jadi kita nggak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan karena apa? Karena puasa bulan Ramadan itu memang sudah jelas terang-terangan memang harus diketahui orang. Iya, itu harus diketahui orang. Misalnya saya agamanya Islam. Ya, saya harus bilang, saya lagi puasa nih. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Nggak salah. Karena memang bulannya saja sudah ditentukan. Bulan itu sudah ditentukan. Haleluya. Yang nggak puasa pun kalau dia lagi diam-diam duduk pikirnya pasti puasa. Karena bulannya bulan puasa. Padahal bulannya yang berpuasa, dianya tidak berpuasa. Nah, haleluya. Coba kalau bulan bisa ngomong. Apa kata dia? Haleluya. Iya. Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Sudah mendapat upah. Jadi upahnya bukan dari Tuhan, upahnya gini. Hebat lu Randy ya. Puasa lu ya, sampai murah mukanya. Mulus lo pipinya lo. Senang nanti si Naomi ini pegang pipi. Mulus. Orang pegang kayak aku aja laki-laki senang, apalagi perempuan. Saudara bercanda supaya Anda itu jangan ngantuk gitu loh. Ini jam-jam begini jam ngantuk nih. Jam 1 kurang 20 terus saya itu ngantuk deh katanya. Iya, haleluya. Lihat tuh, haleluya. Iya, jadi ayat yang selanjutnya 17. Ya. 3, 2, 1. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, jangan diartikan secara letterlek ya. Jangan karena kau puasa langsung. Haleluya. Kau minyaki. Haleluya. Bukan. Tapi kalau memang itu diperlukan, kau lihat di cermin, aduh kok gini amat gue ya, kok kelihatan letoy loyo lesu ya. Wow, mulai cuci muka rapi-rapi, pakai itu pembersih biar kilat, sup, baru kasih itu tanco apa itu namanya. Iya, sus, jadi keren. Jadi gak ketahuan kok puasa. Wah, haleluya. Ya, terus. Tapi jangan diartikan letterlek. Itu ketika memang kau memang lesu perlu kau pakai alat-alat tertentu. Makanya ibu-ibu lihat tuh. Lihatlah. Kenapa bibirnya merah? Mana merah aslinya itu? Nggak merah itu. Supaya merah, keren-keren kan begitu. Ya, nggak apa-apa sih, nggak dosa. Tapi saya mau jelaskan yang tadi maksud saya, oke? Yang tersinggung itu Ibu Turnip langsung. Karena binjunya merah banget, haleluya. Saya tahu apa yang dia lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa untuk kemuliaan Tuhan? Supaya
suaminya tidak selingkuh, kan begitu? Ya, 3, 2, 1. Supaya janganlah orang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, maksudnya Bapak ini mengacu kepada Tuhan ya. Maksudnya supaya Tuhan aja yang melihat di tempat tersembunyi kau. Supaya hanya Allah yang melihat engkau berpuasa. Jadi alasan kedua kenapa kita tidak boleh mengikuti puasa bulan Ramadan, apa alasannya? Supaya orang tidak tahu kalau kita berpuasa. Haleluya. Artinya puasa itu bukan untuk jadi kesombongan. Woi, gua puasa, lo gua puasa. Terus gimana Pak kalau kita misalnya ini bertamu di rumah orang, terus orang sediakan minum, makanya usahakan jangan bertamu kalau berpuasa, usahakan. Tapi kalau memang itu terpaksa karena ada hal penting, ya kau harus bilang, maaf, saya lagi nggak mau minum. Dipaksa juga, minumlah begini. Maaf, saya belum haus. Dipaksa juga, maaf, saya puasa. Haleluya. Jangan langsung, puasa. Oh jangan, harus ada dulu ya. Nah, ada itu step by stepnya ya. Ada apa namanya proseduralnya. Saya sering gitu ditawar, maaf saya nggak haus. Ayo Pak minum. Maaf nggak haus. Ditawarin lagi, maaf saya puasa. Haleluya. Kalau dibilang gitu pasti nggak tawarin lagi ya. Iya. Jadi yang kedua saudara tadi ya, ini bagian pembahasan kedua ya. Waktu kapan kita berpuasa? Ya tadi kan pembahasan pertama. Pembahasan kedua, waktu kapan kita berpuasa? Ya. Tadi kan ngikuti puasa bulan Ramadan nggak boleh. Jadi waktu kapan kita berpuasa? Ketika kita berbicara tentang puasa, kita bukan berbicara tentang hari, bukan berbicara tentang bulan, bukan berbicara tentang tahun. Kita berbicara tentang sikap hati, pikiran kita, keputusan kita. Karena semua hari adalah baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Makanya waktu kita berpuasa kapan itu? Kita baca nih, Matius 9. Ayat 14 sampai 15. Matius 9 14 sampai 15. 3 2 1. Kemudian datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-murid tidak? Ya, jadi saudara, ini murid-murid Yohanes ini iri karena murid-murid Yesus dia berpuasa. Kenapa murid-murid Yohanes puasa? Kok murid-murid Yesus nggak berpuasa? Mereka iri ya. Wow, sambil sombong gitu ya. Terus apa jawab Yesus? Ayat 15. 3 2 1. Lalu Yesus pada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mulai laki-laki berduka cita sama muda itu sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, maka itu diambil dari mereka. Pada itulah mereka akan berpuasa. Kenapa Yesus mengucapkan gini? Yesus itu di tengah-tengah orang Yahudi. Dan Yesus secara lahirnya juga keturunan orang Yahudi. Yesus memahami adat istiadat Yahudi. Makanya dia bilang, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama itu bersama mereka? Jadi ketika mereka baru nikah, mereka itu saudara, itu tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau di sini namanya bulan madu. Kalau di sana karena nggak ada bulan, ya jadi nggak ada bulan madu. Sorry, di sana nggak ada madu. Kan madu dari Arab. Ya, kita kan orang sini kan cinta Arab. Orang Indonesia cinta Arab. Makanya bahasa Indonesia itu banyak yang dari bahasa Arab di Indonesia kan. Jadi dikawinkan. Bahasa Indonesia dikawinkan ke bahasa Arab. Ya jadi kawinlah bahasanya. Haleluya. Iya. Ya jadi Yesus tahu. Makanya Yesus bilang, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki ya berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka. Jadi mereka saudara ketika setelah nikah begitu, itu mereka sudah dikasih satu tempat ya, di tempat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu dirayakan terus selama beberapa hari, ditunggu oleh keluarga-keluarga mereka. Ada satu budaya lagi, lihat di YouTube, saya kaget. Jadi malam pertama itu setelah nikah mereka itu harus diintip. Harus ditunggu sama keluarga mempelai laki-laki dan mempelai pria. Setelah itu baru keluar. Bagaimana? Mantap dok? Ada itu budaya itu. Untuk membuktikan orang ini pernikahannya kudus atau tidak. Haleluya.
Anda jangan ngeres untuk membuktikan ini pernikahan orang ini kudus atau tidak. Haleluya. Karena banyak pendeta yang dibohongi. Pernikahan kudus. Tahu-tahu nikahnya bulan 7. Bulan 7 nikahnya. Bulan 9 sudah hamil 4 bulan. Bulan 7 ke bulan 9 kan baru 2 bulan. Betul nggak? Logika aja, betul nggak? Nah, iya ya. Jadi ini Yesus ngomong begini. Masa mereka ya mempelai prianya baru lagi bersama-sama mempelai wanita itu, kok mereka berduka cita? Nggak boleh. Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita. Artinya Yesus mau ngomong, selagi aku masih bersama muridku, aku bisa menghandle mereka, aku tetap bersama mereka. Mereka nggak perlu puasa, ada aku bersama-sama mereka. Tetapi ketika mempelai itu diambil, barulah mereka berpuasa. Haleluya. Terus apa makna rohaninya bagi kita? Saudara, ketika engkau mulai banyak bingung, banyak bimbang, banyak ragu, banyak khawatir, engkau menghadapi persimpangan jalan, kiri atau kanan, kau kebingungan, puasalah. Diamlah di bawah kaki Tuhan, tanyalah Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan nanti tunjukkan jalan mana yang harus kau lalui. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengan situasi kondisi ekonomi yang berantakan ya dalam sebulan ini, justru di sini kami kembali makin mengalami Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Sudah lama kami ya itu hanya doa bersama saja. Doa bersama pagi sudah, itu doa masing-masing. Sudah ada 5 hari atau 4 hari ini ya. Itu saya bilang sama istri saya, kenapa kita nggak pernah doa bareng lagi? Kenapa kok nggak mau ngajak aku doa? Aku bilang, ya kau dong yang ngajak doa katanya. Kan kau imam. Terus saya bilang sama dia, loh kau bilang di mimbar, istri tiang doa, istri pendoa. Harusnya kau yang ngajak aku berdoa, karena kau tiang doa. Dia diam. Akhirnya ya udah kami sama-sama ngalah, kami doa dan doa. Terus sekarang begitu, sehari bisa 3 kali. Karena aku mengikuti Daniel, orang Yahudi itu sehari 3 kali. Iya, sebenarnya yang saya ketahui dalam sejarah ya, baca juga di kitab-kitab mereka, itu orang Islam itu dulu 3 kali. Awal-awalnya dulu. Ya, terus entah bagaimana ceritanya selanjutnya, ya dapat wahyu jadi 5 waktu, sehari semalam. Jadi orang Yahudi itu 3 kali. Itu sembahyang. Nah, kemarin jam berapa ya? Jam 3 sore kita doa bareng. Terus harusnya jam malam ada doa lagi. Tapi karena ada muda-mudi, kita lupa. Ya. Nah, terus tadi aku bilang, kenapa kita nggak ada doa? Cuma sekali doang. Kan harus 3 kali sehari. Saya bilang gitu. Nanti doa. Oh iya. Pas lagi saya persiapan khotbah, dia datang. Ayo doa yuk. Waduh, saya bilang, ya udahlah, nantilah habis khotbah nanti sore-sorean gitu ya. Jadi saudara, ketika kau sudah mulai merasakan kekosongan dalam dirimu dan kau mulai merasakan kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, stop kegiatan apapun, datang ke hadirat Tuhan, berpuasalah. Tuhan pasti berikan pemulihan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan bukan hanya pemulihan bagi diri kita, tetapi Tuhan juga kabulkan doa-doa kita. Dan saya rasakan luar biasa sekali. Iya, Tuhan kabulkan doa-doa saya semua yang sebenarnya sulit untuk saya dapatkan itu. Sulit karena situasi begini. Tetapi saya bisa dapatkan. Itu karena Tuhan berkenan melihat kami doa puasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sampai si Daniel ini saya nggak kasih lagi dia. PK-nya yang setiap hari saya nggak kasih. Saya bilang, kamu harus melayani dengan hati yang tulus, dengan murni. Ini semua juga ada persoalan gara-gara kamu lalai. Sehingga kita begini. Saya malas sudah. Terus dia yang berubah itu. Kadang-kadang tekanan-tekanan itu. Tuhan sengaja buat maromak. Nah, maromak apa itu bahasa Batak?
berantakan. Nah, tapi maromak kalau bahasa Titun, bahasa Timur Leste itu Tuhan. Maromak Pabensa, Tuhan berkati. Makanya anak saya Deborah Pabensa itu dari Maromak Pabensa. Iya. Jadi, saudara, nah ini dijawab jadi lupa saya tadi mau ngomong apa. Haleluya. Mau ngomong apa saya? Iya. Jadi saudara kadang-kadang begitu. Tekan. Ditekan. Bukan saya nekan loh. Tuhan. Dia tahu situasi. Langsung dia 5 hari yang lalu. Udah pulih. Dari itu udah pulih. Wah, sekarang giat dia terus. Saya bilang, saya yakin Daniel, Bang. Bulan-bulan depan kita akan meraup yang banyak. Haleluya. Iya, saya bilang begitu. Karena dia udah serius sekarang. Tiap hari langsung, Daniel, yuk, langsung bawa kamera. Ya kan? Langsung bawa kamera, ya kan? Ternyata saudara, kalau kita sudah punya jalan dari Tuhan, ya, atau Tuhan sudah kasih jalan, itu gini, saya mau ngomong. Sebenarnya bukan uang yang susah kita cari, jalannya yang susah kita temukan. Ngerti gak? Bukan uangnya yang susah kita cari, jalannya yang susah kita temukan. Kalau kita sudah ketemu jalan, itu Daniel bilang, Pak lihat nih, selama 3 hari ini kita udah dapat 4 jutaan Pak, katanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang ngasih bukan orang Indonesia, orang Amerika, kan keren kan? Ya, yang punya kan Amerika itu. Haleluya. Makanya jangan mentang-mentang sok-sokan tutup YouTube-nya. Mana bisa, walaupun Kapolri sembarangan nutup-nutup, nggak bisa. Itu punya orang Amerika. Wah, sulit tuh nutup-nutup YouTube. Haleluya. Iya. Saudara, karena di sana diberikan kebebasan untuk orang berbicara, ya. Jadi dengan situasi tekanan proses, orang bisa berubah. Ada nilai hidup. Makanya waktu doa malam saya bilang, Tuhan tidak lihat keberhasilanmu. Keberhasilanmu tidak bernilai bagi Tuhan. Kekayaanmu tidak bernilai bagi Tuhan. Yang Tuhan nilai adalah proses bagaimana engkau untuk mencapai kesuksesan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Prosesnya seperti apa? Seandainya saya seperti ini karena warisan orang tua saya, nggak ada nilainya. Apa yang saya banggakan? Tapi ini adalah perjuangan saya di hadirat Tuhan. Saya bisa seperti ini. Haleluya. Tuhan yang memberkati saya. Oleh karena itu saudara, jangan kejar kesuksesan. Ikuti proses Tuhan. Karena yang membuat hidupmu bernilai bukan karena kesuksesannya, tapi menang dalam proses. Berikan sorak-sorai. Proses bangkit. Proses bangkit. Sekalipun orang benar itu berkali-kali jatuh, tangan Tuhan mengangkatnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anda ini kayak anak sekolah minggu aja. Kalau udah greget langsung tepuk tangan gitu. Mau tepuk tangan ada yang ragu, ada yang ini. Makanya banyak ragu-ragu. Yesus menampakkan diri juga di Matius 28, sebagian ragu-ragu menyembah. Imana do? Ondo imana? Ininya dia. Yang lain lagi udah menyembah. Yang itu nggak menyembah. Haleluya. Iya. Jadi saudara, ketika mempelai itu diambil, haleluya, barulah kau berdoa puasa. Jangan pernah mengambil keputusan dengan kemampuan knowledge intelektualmu. Kau tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Kau hanya boleh taat kepada Tuhan. Karena keputusanmu itu bisa membahayakan dirimu. Tapi ketaatanmu dengan Tuhan, itu yang membuat hidupmu bernilai. Haleluya. Buat di statusmu. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita ingin mengambil keputusan hal-hal yang sulit, disitulah kita berdoa puasa. Baca Kisah Rasul 13 ayat 2. Kisah Rasul 13 ayat 2. Kalau di perjanjian lama terlalu banyak, makanya saya diambil perjanjian baru saja. Kisah Rasul 13 ayat 2. 3, 2, 1. Suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan
bagi mereka. Saudara, waktu itu rasul-rasul ya itu sedang berkumpul dan mereka sedang mengalami kesulitan. Siapa yang akan kita utus untuk ke Makedonia, ke Tesalonika, kemana-mana? Siapa ini yang tepat orang? Mereka berdoa puasa. Dan waktu berdoa puasa, Roh Kudus ngomong, khususkanlah Saulus dan Barnabas. Kalau mereka mengutus sendiri, maka apapun yang mereka buat tidak ada nilainya di mata Tuhan. Tapi ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, Tuhan tidak lihat kesuksesan mereka. Tuhan hanya menilai ketaatan mereka. Karena itu jangan pernah bosan-bosan taat sama Tuhan. Mungkin kau anggap, oh semakin aku taat kok semakin nggak dapat. Semakin aku taat kok semakin aku terpuruk. Sepertinya ekonomiku terpuruk. Jangan takut. Kau sedang menyimpan di lumbung yang tidak bocor. Itu tidak akan sia-sia. Karena orang yang menabur dengan air mata, mereka akan menuai dengan sukacita. Berikan sorak-sorai. Tabur saja. Tabur. Kau sedang menabung di bank BCA, Bank Sentral Allah. Kau tabung, kau tabung. Doa terus, puasa terus, doa puasa, doa puasa. Apa yang kuperoleh sekarang ini bukan kuperoleh dalam waktu satu malam. Bukan, karena Tuhan pun gak suka dengan cinta satu malam. Cinta satu malam, hei, cinta satu malam adanya. Jadi hanya satu malam doang, habis itu bubar. Tuhan gak suka, makanya dia proses terus supaya cinta kita sama Tuhan itu bukan cinta satu malam, tapi cinta gila-gilaan sampai selama-lamanya kita cinta kepada Tuhan. Diproses, 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 diproses. Ketika kita berhasil, baru kita katakan, ini semua karena anugerah Dia. Haleluya. Anugerah jangan salah arti. Banyak gereja-gereja tertentu mempermainkan anugerah. Sehingga anugerah itu diartikan, oh kita kan diselamatkan karena anugerah. Buat apa saja, buat dosa saja, kita pasti selamat karena kita diselamatkan oleh anugerah. Bukan itu artinya. Arti anugerah itu sebenarnya kita tidak mampu menjalani hidup ini. Tapi kenapa kita bisa mampu menang lebih daripada pemenang? Itu karena anugerah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya Paulus sering bilang, aku sering kelaparan, ketelanjangan, aku sering kelimpahan, tetapi aku tidak akan pernah mundur. Aku tetap bersuka cita melayani Tuhan, karena aku tahu kasih karunia Tuhan itu lebih mulia daripada segala-galanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau harus mendapatkan kasih karunia Tuhan, tapi bukan seperti tadi yang pertama itu arti kasih karunia. Haleluya. Makanya orang di gereja ngeliat jam terus. Ngeliat jam. Mulai besok kalau kau ngeliat jam saya usir. Kenapa ini saya perpendek tempat duduk ke sini? Haleluya. Karena kalau ku perpanjang sampai ujung, kau di ujung sono. Ku perpendek, kebingungan kau kan. Kadang-kadang untuk memperoleh orang harus dipaksa oleh keadaan. Ada lagi kan di belakang tuh masih ada tuh. Pak Mabun, kok bisa dapat bangku ujung? Ngambil ya? Oh masih ada, luar biasa, dia dapat bangku ujung, puji Tuhan. Iya, jangan diambil kecuali ada orang baru, ambil situ. Bukan kita nggak punya banyak bangku, kita ribuan bangku banyak. Tapi jangan semua ditaruh bangku itu, yang duduk cuma malaikat di situ. Saya di sini tugas bukan hot by malaikat. Haleluya. Siapa bilang Resulibus itu orang suka marah begini? Enggak. Kadang-kadang kalau kalian dengar kesaksian istri saya itu, terus kalian ngelihat saya ngomong sama istri saya teriak-teriak di atas, dalam pemikiran Anda apa? Asumsi Anda apa? Oh Pak Lusius, enggak, tanya dia. Kami itu kalau ngomong sampai berjam-jam ketawa-ketawa terus. Jadi, aku bilang kenapa kau nggak saksikan hal-hal yang begini? Yang kau saksikan hanya aku teriak-teriak minta makan. Aduh, haleluya. Makanya semua yang kita nilai keburukan-keburukan orang. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita mengambil keputusan-keputusan tertentu, kau doa puasa. Haleluya. Jangan pernah buat sesuatu. Jangan, diam aja, tenang. Oh Pak, nanti makan apa? Enggak, burung di udara dipelihara. Enggak pernah nabur kan burung itu? Emang ada? Pak Randy lihat burung nabur?
Oh, nanam padi dulu lah, kata burung pipit, burung gereja. Haleluya. Itu lihat burung aja suka di gereja. Tapi sekarang mana yang lain-lain ini pada mudik kan? Kemana semua? Ada berapa orang banyak ini mudik? Saya pun tadi doa ngeri kali, saya doa, Tuhan Yesus, aku nggak bisa lagi mendidik mereka. Kenapa lah mereka mudik pas pula hari Minggunya? Kalau mudik 3 hari yang lalu sih nggak ada masalah ya, 4 hari yang lalu kan. Ini pas hari Minggu pula. Kenapa nggak ibadah dulu, habis ibadah baru mudik? Saya juga nggak larang Anda mudik. Kenapa? Karena Anda kan sudah puasa bulan Ramadan. Kalian nggak ikut puasa, kalian ikut mudik. Aduh, itu kan sebenarnya Idul Fitri itu untuk orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan. Ya kan Pak Kuresiap? Iya. Ini nanti dengar Pak Kuresiap nih. Upload cepat Daniel yang ini. Iya, itu judulnya. Pendeta Lubis ngomong sama Kuresiap. Iya, tapi yang kalian ini yang nggak ikut puasa bulan Ramadan, kalian sendiri yang sibuk beli baju baru, celana baru, pada mudik. Saya ngelihat 4 hari yang lalu, saya hampir pikiran saya ini buntu ya. Nggak bisa saya mikirkan orang-orang yang kok kuat di 10 jam mereka di Merak itu nggak nyebrang-nyebrang. 10 jam. Bayangkan. Mulai jam 12 sampai jam 12 siang. Saya bilang, aduh. Mereka bilang susah Pak, diwawancarai sama Metro TV. Iya kami sudah 10 jam gini. Tapi lihat nanti. Lihat, tahun depan. Gitu lagi dia. Gitu lagi. Haleluya. Nikmat kan? Itu proses bagi dia. Iya. Kenapa dia menikmati itu? Walaupun waktu di situ bang, aduh Pak, tapi kenapa tahun depan dia ngulangi lagi? Karena dia pingin ketemu keluarga. Kalau kau lagi di proses Tuhan, ya kau harus tetap bersuka cita karena kau ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan haleluya. Ayat yang terakhir. Kenapa saya harus sebut yang terakhir? Supaya Anda lebih serius. Ya. Kisah 14 ayat 23. Ini yang terakhir. Sebenarnya ada lagi nih. Kalau saya bacakan ini. Jenis-jenis puasa. Waduh. Banyak banget nih. Iya kan? Wow. Banyak ini. Puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Kisah 4 ayat 16. Puasa Daud. Wah, puasa ini. Puasa Esther, puasa macam-macam, puasa Daniel, puasa Ayub 7 hari 7 malam, puasa ini 10 hari Daniel. Wah, tidak makan sayur, tidak makan daging, hanya makan nggak usah, santai-santai aja ya, nggak usah terlalu dalam-dalam pelajaran yang begitu. Makanya saya ngajarkan orang sederhana, cukup percaya Yesus, menyembah Yesus, kau selamat. Nah, terima kasih juga ya, hari ini istri Pak Erip datang tuh, siapa itu? Iya. Ya, nyembah Yesus ya, jangan nyembah yang lain-lain. Nah, jangan lembah yang 3-3, yang satu aja Yesus aja disembah. Yesus. Tadi semua lagu kita ke Yesus semua. Mana ada kita disuruh nyembah yang lain? Kita disuruh nyembah Tuhan ya, Yesus. Haleluya. Kisah 14 ayat 23. 3, 2, 1. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul mengatakan penatua itu dan setelah doa dan puasa mereka berharap dan memohon kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Iya, haleluya. Saya yakin Ibu Gembala sudah doa puasa kali ya, dia pilih itu teman-temannya. Ya, teman-temannya pendoa sahabat. Atau Devin datang sendiri, daftar. Atau ibu yang doa puasa terus, aku dapat penglihatan, kaulah jadi pendoa gitu. Nah, nggak apa-apa datang sendiri juga ya, mungkin si Devinnya, aku disuruh Tuhan, nah bisa juga. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi sulit, mereka dalam kesulitan. Kenapa? Jemaat bertambah-tambah, yang melayani nggak ada. Bagaimana kita bentuk ini, organisasi ini, walaupun kita belum diakui oleh tentara Romawi, pemerintahan Romawi, oleh Kaisar, apa yang kita harus lakukan? Bentuk penatua, bentuk. Puasa dulu, cari puasa. Manurung, kan gitu hati saya, manurung. Di hati saya gitu dipikiran, manurung. Terus ada lagi dia bilang, 3 hari yang lalu dia main judi, misalnya gitu. Wah, nggak jadilah, kan gitu.
Nggak jadi kan gitu kan? Ini umpama. Nanti Pak Manung besok langsung marah sama saya. Ini umpama, makanya kalau pilih itu doa-doa dulu, doa puasa. Haleluya, haleluya. Saya udah, yang lain-lain itu ibu yang pilih-pilih. Saya nggak pernah urusin lagi, campurin yang di sini-sini. Yang di altar-altar nggak pernah saya campurin. Saya bilang udahlah, kamu aja lah yang ngurus-ngurusin, lebih menonjol lah, supaya selama-lama aku hilang. Kan bilang, biarlah Yesus bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Jadi biarlah istriku bertambah-tambah, aku berkurang-kurang gitu. Jadi nanti biar dia yang nonjol. Jadi ketika dia ngomong, Anda taatin dia. Haleluya. Terus saya kemana? Saya akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Haleluya. Bukan hilang, bukan. Telepon tetap angkat. Haleluya. Jadi saudara, jadi kita berpuasa ya. Pertama ingat apa? Boleh nggak berpuasa untuk bulan? Bukan. Berpuasa mengikuti bulan Ramadan, mengikuti atau nggak boleh. Ya, tapi di bulan Ramadan boleh puasa nggak? Boleh. Alasannya apa? Alasan yang kedua? Supaya orang tidak tahu kita berpuasa, ya kan? Yang bagian kedua tadi apa? Kapan-kapan, waktu kapan kita berpuasa? Momen-momen seperti apa yang penting? Iya, waktu roh kita mulai suam ya, itu sederhananya ya. Kadang-kadang pun nggak ada pergumulan, kita nggak ngerti. Kayak Pak Manur ini kalau aku tanya ada pergumulan, Pak, nggak ada katanya. Nggak ada, bener berapa kali aku tanya, nggak ada katanya. Aku mati pun siap hari ini katanya. Terus gimana? Ya tapi bukan masalah pergumulan itu, rohnya udah suam. Biasanya, oh ya haleluya Yesus dahsyat dia sekarang. Nah, kemarin saya entah doa apa itu saking ngantuknya ya sama ibu. Saya doa ngelantur. Saya bilang mereka bawa apa itu mah? Aku lucu. Kok gini aku doa? Dia juga ketawa-ketawa. Saking ngantuknya. Haleluya. Iya. Jadi makanya saudara, mari ya kita berpuasa. Ada yang nggak pernah berpuasa sini? Ada? Ya ada, tapi nggak ngaku ya. Iya. Kalau maling ngaku penuh penjara, saudara. Betul. Iya. Coba suruh tunjuk tangan. Siapa yang nggak puasa? Mana mau ngaku? Siapa yang lapar? Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kualitas rohani kita. Amen. Dengan kita berdoa puasa, kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Ini saya bacakan ini ya, yang ada tulisan saya yang sedikit ini ya. Yang puasa-puasanya enggak. Ini aja. Puasa adalah belajar untuk melatih diri dan iman untuk rendah hati dan tidak berbuat jahat kepada Tuhan Allah atau Tuhan Yesus dan kepada sesama manusia. Gunanya untuk fokus pada pencapaian atas doa dan tujuan hidup. Berpuasa menandakan adanya kesungguhan pada orang yang menaikkan permohonan doanya dan memperkuat seruannya di hadapan Tuhan. Berdoa sambil berpuasa menyatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh memohon sesuatu untuk segera diraih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mulai besok puasa ya. Amin. Besok lebaran nggak apa-apa, dia lebaran, kita sempitan. Dia kan lebaran, kita sempitan. Haleluya. Ya. Ya kan makin sempit puasa kan, jadi sempit. Perut makin kecil. Dia lebaran kan, ketupat makan, semua makan. Besok kita sempitin ini. Dia lebaran, kita sempitan. Nah, jadi orang asal ketemu saya bilang, Pendeta Lubis 10 tahun yang lalu begini terus badannya. Nah, itu makanya sering doa puasa. Haleluya. Mari kita angkat hati roh kita, pikiran kita, doblah tangan kita. Mari kita kembangkan pelayanan kita kemana-mana. Tapi perkecillah perut kita. Biarlah yang berkembang pelayanan kita, bukan perut kita yang berkembang. Berpuasalah, berdoalah, fokuslah kepada Tuhan. Pasti dia akan bawa engkau ke jalan yang lurus. Engkau akan menemukan air kehidupan di sana. Hidupmu merasa ramai walaupun di tempat kesepian. Karena ada Kristus, ada malaikat-malaikat yang bersama engkau. Tapi
Tapi ketika engkau tidak ada urapan, tidak ada hadirat, sekalipun kau di keramaian di Tanah Abang banyak orang, tetapi engkau kesepian. Kebetulan kau wanita, yang ada abang-abang semua di sana. Karena Tanah Abang namanya. Haleluya. Karena itu saudara, mari ambil sikap hati untuk berdoa puasa. Mulai besok doa puasa, sering doa puasa. Apalagi kau yang mengalami persoalan-persoalan, berdoa puasa. Haleluya. Haleluya. Kalau kau kerja, itu jam 12 sampai jam 1 ada jam istirahat. Kalau kau nggak puasa, kau pakai itu untuk makan. Tapi kalau kau puasa, cari di pabrik itu tempat yang paling sunyi. Atau di mana-mana lah, di pojok mana, kau bisa berdoa 1 jam. Mereka makan 1 jam, kau berdoa 1 jam. Mereka kolesterol, kau sehat. Mereka jadi asam urat, kau nggak ada. Mereka asam lambung, kau nggak ada. Makanya saudara, mari banyak berpuasa, banyak doa. Saya tidak dengar ada yang ngomong amin, tapi saya tahu di hatimu ngomong amin. Haleluya. Tapi di pikiranmu memberontak. Lapar, 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 lapar. Aku ngelihat udah ada beberapa orang yang saya udah nilai. Timbangannya pasti kalau ditimbang sekarang bertambah. Nggak usah saya sebutkan orang. Karena itu mari kita berpuasa. Bukan diet. Kita berpuasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, proses kami supaya kami punya hidup yang bernilai. Kami yakin kalau Tuhan yang proses, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah, yang terbaik. Urapi kami supaya menang dalam ujian ini, sehingga kami tidak bolak-balik menghadapi ujian yang sama, karena kami sudah lulus dalam ujian itu. Kalaupun ada ujian yang berikutnya, kami yakin percaya kami pasti menang, karena ujian-ujian itu untuk kami naik level, sehingga hidup kami tidak selalu sama. Setiap hari hidup kami baru, setiap hari hidup kami naik level. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa untuk menang dalam menghadapi proses demi proses. Tuhan Yesus, kami mau punya hidup yang bernilai. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Berikan